Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang asma ilahi. Asma ilahi tersendiri itu mempunyai arti. Asma itu yang artinya nama, ilahi itu Allah. Jadi asma ilahi itu nama Allah. Atau bisa lebih jelasnya lagi itu Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah yang baik. Sini saya akan mengambil satu nama Allah, yaitu Al-Ghaffar. Kata Al-Ghaffar diambil dari kata dasar ghafar yang berarti menutupi. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Al-Ghaffar berasal dari kata Al-Ghaffaru, yaitu sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Jika pendapat pertama yang lebih Al-Ghaffar, berarti dia menutupi dosa-dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Apabila yang kedua yang dipilih Al-Ghaffar bermakna Allah menganugerahi hamba-hambanya penyesalan atas dosa-dosa sehingga penyesalan ini berakibat kesembuhan. Dalam hal ini terhapus dosa. Dalam Al-Quran kata Al-Ghaffar diulang 5 kali. 2 di antaranya berdiri sendiri sebagaimana terungkap dalam Quran surat Nuh ayat 71 dan Quran surat At-Taha ayat 22. 3 lainnya dirangkai dalam surat Al-Aziz yang mendahuluinya. Yang dirangkaikan ini dikemukakan bukan dalam konteks pengampunan dosa. Hal ini memberi kesan bahwa Allah sebagai Al-Ghaffar menutupi dan menyembunyikan banyak hal yang tidak atau kurang pantas pada manusia. Di antaranya sebagai contoh yang pertama dari Al-Ghaffar itu menyembunyikan pertama atas manusia adalah bahwa dia menjadikan bagian-bagian buruk dalam tubuh dan menyembunyikannya. Mata kita akan jijik melihatnya sehingga Allah Azza wa Jalla menutupi dengan keindahan bagian luar. Betapa besarnya perbedaan antara sebagian luar manusia dengan bagian dalam. Kebersihan dan kekotorannya ditutupi oleh keindahan luarnya. Sanggupkah kita melihat seorang yang semua kulit airnya terkelupas atau yang bagian dalam tubuhnya terbuka? Yang kedua ada penyembunyian kedua Allah adalah Allah Azza wa Jalla menjanjikan lubuk hati manusia sebagai penyembunyian tentang pikiran-pikiran tercelanya dan niat buruknya sehingga orang lain tidak dapat mengetahui rahasia-rahasia kita. Jika Allah telah menyembunyikan dari orang lain dan membukanya, apa yang menjadi pikiran buruk kita? Penipuan, pengkhianatan, atau pikiran-pikiran buruk mengenai orang yang ada di lubuk hati kita. Tentu orang lain akan benci dan jijik kepada kita, kemudian kita atau mereka akan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidup dengan membinasakannya. Tafakurillah, betapa rahasia-rahasia dan kelemahan seseorang tersembunyi dari orang lain. Yang ketiga, penyembunyian ketiga adalah bahwa Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa makhluknya. Dosa-dosa yang patut mendapat aib di hadapan semua makhluk. Sesungguhnya Allah pun telah berjanji untuk mengubah perbuatan buruk manusia menjadi perbuatan baik.
dan menutupi dosa-dosa yang menjijikan dengan perbuatan baiknya jika dia mati sebagai orang mukmin. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita dalam bercermin dari kisah seorang perampok ulung yang kemudian dimulai Allah sebagai mujahid agung karena ia bersungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki dirinya. Pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur di wilayah Khurasan adalah Sa'id bin Utsman bin Affan. Di daerah kekuasaan Sa'id adalah perampok yang sangat terkenal yang bernama Malik. Suatu hari bin Utsman berpergian dengan mengambil jalan Persia. Ternyata di tengah perjalanan itu ia bertemu Malik dan kawan-kawannya. Sang gubernur begitu tertarik dengan penampilan Malik yang tampan dan kekar. Ia pun berkata, "Wahai Malik, apa yang mendorongmu berbuat permusuhan, menanam kebencian dan merampok di tengah jalan sebagaimana laporan yang aku terima tentang dirimu?" Malik pun menjawab, "Semoga Allah membereskan urusan Amir. Saya merampok ini karena tidak sanggup membiayai keluarga." Lalu Said pun berkata, "Jika aku tutupi kebutuhan keluargamu dan engkau aku jadikan sebagai sahabat, apa engkau akan berhenti merampok dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, lalu bergabung bersamaku?" Malik pun segera menyahut. Dan ketika sahabat Malik menyahut, dia menjawab, "Ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Amir. Saya akan berhenti dari perbuatan ini. Suatu perhentian yang paling bagus yang tidak seorang pun bisa menandingkan perhentian saya dari profesi menyamun ini." Begitulah perampok kawanan ini berusaha memenuhi janjinya kepada Said. Ia pun berusaha memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Gubernur pun menepati janjinya. Setiap bulan Said mengirimkan 500 dinar kepada Malik. Hari demi hari keislaman Malik semakin bagus. Bahkan ia mulai ikut serta dalam jihad menegakkan kemuliaan Islam, hingga ia terkenal seorang mujahid tangguh dan disegani. Allah Subhanahu wa taala pun mendirikan akhir yang mulia dari kehidupannya. Malik gugur sebagai syahid dalam sebuah peperangan melawan kaum kafir. Itulah Malik, sesungguhnya dalam bertobat telah menutupi dosa-dosanya yang menggunung, dosanya itu sudah menggunung. Allah pun menggantikannya dengan kemuliaan yang sangat istimewa. Begitulah paparan tentang Al-Ghafar. Semoga apa yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.